Ranti tiba-tiba bebas dari rumah sakit jiwa dan Reza harus memenjarakan Ranti secepatnya sebelum Reza dan Mirsa menikah. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Persiapan pernikahan antara Reza dan Mirsa yang semakin dekat tentunya membuat kita semua jadi deg-degan ya guys ya, karena kita tuh udah happy banget nih untuk beberapa hari kebelakangan ini, apalagi 2 hari belakangan ini ya guys ya, walaupun memang Pak Pramana berusaha untuk marah-marahin Mirsa dan segala macamnya, namun kita banyak diberikan asupan keromantisannya Mirsa dan Reza yang membuat kita tuh ya jadi happy gitu. Nah, sayangnya episode hari ini bakalan membuat kita jadi emosi lagi nih guys. Kita memang di awal akan diberikan asupan keromantisan antara Reza dan Mirsa, di mana mereka tampak benar-benar romantis sekali. Kemudian Reza ingin mempunyai momen yang spesial di hari pernikahan mereka nanti. Dia ingin dekorasinya sangat elegan. Dia ingin melihat Mirsa dengan baju yang sangat amat cantik berwarna putih. Rambut Mirsa juga kalau bisa digerai atau mungkin ya dibuat seelegan mungkin lah. Dan membuat Mirsa tuh jadi malu juga gitu. Karena ya mereka itu kan bukan lagi, ini kan bukan pernikahan mereka yang pertama ya guys ya. Ini kan pernikahan mereka setelah mereka beberapa lama menjadi duda dan janda. Nah jadinya Mirsa itu jadi malu gitu. Kayak yang lebay banget gitu kalau pernikahan mereka tampak harus dielegankan atau ya bisa dibilang dipersiapkannya tuh terlalu matang gitu. Karena bagi Mirsa mau nikahan sederhana pun juga nggak masalah. Tapi di sini Reza memastikan kepada Mirsa kalau dia ingin melakukan ini semua ya karena memang dia nggak mau pernikahan ini hanyalah menjadi pernikahan yang biasa-biasa saja. Dia mau ini akan menjadi kenangan yang indah sampai nanti mereka tua, yang bisa mereka ceritakan kepada anak dan cucu-cucu mereka, dan membuat anak cucu mereka itu jadi happy juga nih melihat kenangan-kenangan mereka ketika menikah. Dan momen itulah yang sangat amat diinginkan sekali oleh Reza ya guys ya. Dan ya mau gak mau pada akhirnya Mirsa pun ya mengikuti kemauan dari Mas Rezanya. Dan mudah-mudahan niatan baik dari Reza ini untuk menikah dengan cara yang elegan akan tercapai. Dan jangan sampai ada orang yang berusaha untuk menghancurkan hari pernikahan tersebut. Karena apa nih Mimin ngomong itu ya guys ya, karena ternyata si seblak ceker Ranti tiba-tiba keluar nih dari rumah sakit jiwa. Jujur Mimin kecewa ya guys ya, kenapa alur ceritanya malah seperti ini. Kenapa sekarang sih keluarnya, kenapa nggak setelah Mirsa dan Reza nikah aja gitu. Tapi ya namanya juga sinetron ya guys ya, kalau nggak dibikin greget ya kitanya juga males juga nonton. Jadinya ya kita nikmati aja lah gimana nih kira-kira gebrakan yang akan dibuat oleh si seblak ceker di hari pernikahannya Reza dan Mirsa nanti. Atau bahkan dia akan berusaha untuk menghancurkan persiapan pernikahan yang membuat pernikahan tersebut akhirnya dibatalkan atau bisa mungkin jadi ditunda gitu. Nah tapi jangan sampai ya itu semua terjadi, karena jujur Mimin udah berharap banget nih Mirsa dan Reza ini berlayar. Jangan ada kesusahan nih atau kesulitan nantinya di hari pernikahan mereka apalagi. Nah by the way kira-kira siapa ya guys ya yang berusaha untuk membuat si seblak ceker ini keluar dari rumah sakit jiwa? Entah kenapa kayaknya ini sesuai dengan prediksi Mimin sebelumnya, yaitu si Radit. Karena apa? Karena ternyata di episode kali ini mungkin si Ranti ini tuh udah kebingungan nih. Gimana nih dia caranya untuk bisa keluar dari rumah sakit jiwa ini. Dan pada akhirnya dia akan meminta bantuan Radit
Dan ya tentunya dengan ancaman ya guys ya, karena Radit pastinya udah muak juga kan dengan Ranti, dan dia ya udah membiarkan Ranti keluar dari kantor dia dan tidak mengurus pekerjaan dia, ya dia nggak masalah banget gitu, karena memang dia sudah tahu gitu Ranti itu selicik apa. Nah kemudian di episode kali ini kita akan melihat nantinya si Ranti ini akan mengancam Radit kalau Radit tidak menjamin dia keluar dari rumah sakit jiwa. Ya siap-siap saja kebusukan Radit tentang Sarah akan dia laporkan kepada Pramana. Sedangkan Radit kan sekarang berusaha ya guys ya untuk merahasiakan ini semua dari Pak Pramana. Bahkan dia menutup mulutnya Karina karena takut kalau Pak Pramana ini akan melakukan kejahatan tentunya pada dia, pada Ibu Nurma dan pada Bang Markum. Jadinya ya sampai pada saatnya nanti dia berhasil mengakuisisi saham milik Karina, ya dia akan tetap berusaha untuk ya manut-manut aja gitu kepada Pak Pramana. Dan ya pada akhirnya dia juga akan manut kepada Ranti, sampai pada saatnya nanti Ranti pun juga akan membantu Radit untuk cepat-cepat mendapatkan saham yang atas nama Karina itu untuk dia sepenuhnya agar dia mempunyai power. Nah kalau Ranti sudah ngebantu Radit, ya berarti ini kan Radit berada di pihaknya Ranti, dan siap-siap saja nanti Radit akan disuruh sama Ranti untuk menghancurkan Mirsa. Jujur Mimin kesal sekali ya guys ya, karena memang alur ceritanya udah kelihatan nih sampai kayak gitu. Makanya Mimin berharap banget jangan sampai nih si Seblak Ceker ini kelamaan nih di luar rumah sakit jiwa. Kalau bisa secepatnya Reza harus memenjarakan Ranti sesegera mungkin, karena kalau Ranti ini berkeliaran di mana-mana, wah siap-siap saja Mirsa akan habis. Karena di episode kali ini kita akan melihat Mirsa yang tiba-tiba diculik, dan itu tuh nggak tahu nih siapa pelakunya, apa Seblak Ceker atau Pramana. Nah kenapa Mimin bilang Pramana? Karena ternyata si Karina ini masih sakit hati kan dengan si Mirsa. Dia bahkan nanti ketemu dengan Mirsa yang sedang jalan berdua bersama Sarah, dimana Sarah dan Mirsa ini sedang ya tiktokan gitu ya, untuk membicarakan tentang persiapan pernikahan Mirsa dengan Reza. Nah di sini Karina langsung menuduh kalau Mirsa dan Sarah ini berteman, dan pastinya nanti Mirsa lah yang mengadu domba dia dan Karina dan Sarah maksudnya, atau si Karina ini menuduh Mirsa lah yang menghasut Sarah untuk menghancurkan rumah tangga Radit dengan Karina. Nah ini tuh membuat Karina tiba-tiba kesel gitu sama Mirsa dan langsung mendorong Mirsa tiba-tiba. Tapi gak ada Sarah nih guys di sana. Kemana sih si Sarah ini ya guys ya? Karena tiba-tiba disakitin aja nih si Mirsa ini, tentu membuat Mirsa tuh ya jadi kasihan banget ya guys ya. Karena pada akhirnya ya dia itu tampak menjadi orang yang salah, cuma dia tuh nggak tahu juga gitu salah dia itu apa sih sebenarnya sama Karina gitu. Orang Karinanya nggak pernah cerita juga kan. Orang permasalahan mereka ini kan sebenarnya ada pada Akira doang. Tapi kenapa kayak yang udah ada perjanjian hitam di atas putih, tapi Karinanya masih sensi banget dengan Mirsa. Nah itulah yang membuat pada akhirnya si Mirsa ini nantinya jadi bertanya-tanya ada apa sih sebenarnya, ditambah lagi dengan permasalahan dia dengan Pak Pramana ya guys ya, yang membuat Ibu Desi jadi benar-benar sangat amat kesal juga nih sama Pak Pramana, dan berani banget gitu untuk menampar Pak Pramana dan segala macamnya. Keberanian Ibu Desi ini tentu membuat pertanyaan yang besar bagi Mirsa. Kenapa sih dengan Ibu Desi gitu? Kenapa segitu marahnya gitu? Ada apa sebenarnya? Memang sih Mirsa ini dicelakai terus-terusan, dan sebagai seorang ibu tentunya Ibu Desi akan bertanggung jawab untuk Mirsa dan akan selalu berada di hadapannya Mirsa gitu untuk melawan orang-orang yang jahat ini. Tapi kenapa seberani itu kepada Pak Pramana? Karena orang-orang kan banyak yang takut sama Pak Pramana, tapi Ibu Desi tampak tidak takut sama sekali, bahkan berani banget gitu untuk menampar Pak Pramana dan segala macamnya. Yang pada akhirnya membuat si
Mirsa ini nanti tahu dari Ibu Desi sendiri kalau sebenarnya Pak Pramana itu adalah ayah kandung dari Mirsa. Dan nantinya Ibu Desi pun juga akan bilang kepada Pak Pramana kalau sebenarnya Mirsa itu adalah anak kandungnya dan kamu akan sangat amat menyesal karena selama ini sudah menyakiti Mirsa. Dan pada akhirnya ya ketahuanlah semua ya guys ya. Dan kira-kira pernikahannya akan berjalan dengan lancar. Apakah mau Pak Pramana menjadi wali nikahnya Mirsa? Udah gak sabar untuk nonton. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.